Pencegahan stunting. Pencegahan stunting dapat dilakukan jika kita memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, konsumsi gizi seimbang dan minum tablet tambah darah 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, stop pernikahan dini. Karena pernikahan dini dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi, kemudian putus sekolah, kemiskinan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan stunting. Jika menikah, pastikan hamil di usia yang ideal yaitu 30-35 tahun. Jika tidak, maka dapat meningkatkan resiko perdarahan, hipertensi, dan melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Yang ketiga, memperhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Caranya moms, yang pertama, ibu hamil mengkonsumsi gizi seimbang dan minum tablet tambah darah sehari sekali serta melakukan pemeriksaan hamil minimal 4 kali di bidan, posyandu ataupun puskesmas. Yang kedua, ibu menyusui dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Porsi makan ibu hamil dan ibu menyusui, contohnya ada di gambar, yaitu 1 potong pepaya atau buah pisang atau 2 potong semangka, lalu 1 mangkuk sayur matang, lalu 1 potong tempe atau 2 potong tahu, 1 potong ayam atau ikan, kemudian 1 telur dan 200 gram atau 12 sendok makan nasi atau makanan pokok pengganti lainnya. Selanjutnya kita akan bahas terkait porsi makan ibu hamil dan menyusui dalam 1 hari. Nah, untuk ibu hamil trimester 1, nasinya itu 5 porsi. Sedangkan untuk protein hewaninya seperti ayam, ikan, dan daging, itu 4 potong. Kemudian untuk protein nabatinya ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan, itu ada 4 potong tempe atau 8 tahu. Sayurannya sendiri ada 4 mangkuk sayur matang, buah-buahnya ada 4 buah pisang atau 4 buah pepaya besar dan atau juga 8 potong semangka, minyak atau lemaknya 5 sendok dan gulanya 2 sendok. Nah, untuk ibu trimester 2 dan 3 serta ibu menyusui, nasinya 6 porsi dengan protein hewani 4 potong, kemudian juga untuk nabatinya 4 potong atau 8 tahu. Kemudian untuk sayur matangnya ada 4 mangkuk sayur matang dan buah-buahnya ada 4 buah pisang atau 4 buah besar pepaya atau 8 potong sedang semangka serta minyaknya ada 6 sendok teh dan gulanya ada 2 sendok teh makan. Adapun catatan yang perlu ibu perhatikan, yang pertama adalah 1 porsi nasi yaitu setara 3/4 gelas atau 6 sendok makan. Yang kedua, minyak, lemak, santan digunakan dalam pengolahan makanan seperti digoreng, ditumis, dimasak dengan santan. Dan ibu juga diperbolehkan menggunakan gula untuk mengolah makanan ataupun minuman dengan kadar ataupun jumlah yang tidak berlebihan. Selanjutnya itu ada pemberian gizi untuk gizi bayi dengan usia 0-6 bulan. Yang pertama, ibu harus melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini setelah bayi lahir selama 1 jam. Yang kedua, berikan ASI pertama yaitu yang berwarna kuning karena banyak mengandung zat baik untuk kekebalan tubuh bayi. Lalu berikan ASI eksklusif 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun. Selanjutnya, gizi untuk bayi 6-8 bulan, yaitu yang pertama, tetap memberikan ASI dan berikan MPASI seperti bubur yang kental atau makanan lumat 2-3 sendok setiap makan sehari 2-3 kali dan berikan makanan selingan 1-2 kali. Untuk gizi bayi dengan usia 9-11 bulan, berikan makanan cacah atau cincang setengah atau 3/4 mangkuk ukuran 250 ml per setiap makan dengan makan 3 kali sampai 4 kali
dalam sehari dengan selingan 1-2 kali. Tetap berikan ASI juga ya moms. Selanjutnya, gizi untuk bayi 12-23 bulan, yaitu memberikan makanan dengan makanan keluarga 3/4 sampai 1 mangkuk dengan ukuran 250 ml per setiap makan, dengan pemberian dengan frekuensinya 3-4 kali. Dan berikan makanan selingan 1-2 kali, dan moms tetap memberikan ASI ya moms. MPASI dibuat dengan bahan lokal seperti yang pertama sumber karbohidrat, contohnya yaitu jagung, beras, kentang, singkong, ubi, dan beras. Yang kedua yaitu sumber protein hewani dan nabati, contohnya seperti daging, ayam, telur, susu, dan ikan merupakan sumber protein hewani. Sumber protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Sumber vitamin dan mineral, contohnya seperti sayur dan buah yang berwarna. Yang keempat yaitu lemak. Contoh sumber lemak yang baik ada santan, minyak, dan margarin. Selanjutnya, memperhatikan pertumbuhan, perkembangan, dan pola asuh anak. Jangan lupa juga menimbang berat badan anak setiap bulan dan ukur tinggi atau panjang badan anak setiap 3 bulan sekali. Lalu, ibu dan keluarga sering melakukan kegiatan memeluk bayi dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, memberikan benda gantungan yang berwarna dan bergerak. Poin ketiga yaitu tatap, ajak bicara, dan tersenyum serta bernyanyi kepada bayi. Selanjutnya, mendengarkan anak dengan musik atau suara lainnya. Yang kelima, memperkenalkan anak dengan lingkungan sekitar ketika bayi sudah berusia 3 bulan. Pencegahan stunting berikutnya, yang keempat, dengan mencuci tangan dengan air mengalir. Bagaimana cara melakukannya? Lakukan mencuci tangan saat yang pertama, sebelum menyiapkan makan dan minum. Yang kedua, sebelum memegang bayi. Yang ketiga, sesudah buang air kecil dan buang air besar. Yang keempat, sesudah menceboki anak. Caranya, yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Beri sabun, gosok telapak tangan secara memutar. Yang kedua, usap dan gosok punggung tangan. Dan yang ketiga, gosok sela jari. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, bilas dengan air mengalir. Cara selanjutnya untuk pencegahan stunting yaitu dengan membuat jamban sehat. Syarat jamban sehat yang pertama, ada ventilasi udara. Yang kedua, ada atap dan penerangan yang cukup. Yang ketiga, ada air, sabun, dan alat pembersih. Yang keempat, ada lantai miring sedikit ke arah pembuangan air kotor. Yang kelima, rutin membersihkan jamban. Yang keenam, tinja tidak terjamah tikus dan serangga. Dan yang ketujuh, jarak lubang septic tank ke sumber air sekitar 10-15 meter. Yang keenam, yaitu imunisasi pada anak. Imunisasi pada anak ini dapat melindungi anak dari berbagai bahaya dengan melakukan imunisasi yang lengkap dan tepat waktu. Imunisasi dasar kepada bayi di bawah 1 tahun. Yang pertama yaitu ada hepatitis B0 atau HB0 dengan usia 0-7 hari. Yang kedua, BCG dan polio pada usia anak 1 bulan. Yang ketiga, DPT hepatitis HIB1 dan polio 2 saat bayi usia 2 bulan. Kemudian DPT hepatitis BHBB2, polio 3 usia 3 bulan. Kemudian ada DPT hepatitis BHIB3, polio 4 dan IPV pada 4 bulan, dan imunisasi campak pada 9 bulan, serta
Pada usia 18 bulan ada HbHIB lanjutan dengan campak lanjutan.